memenangkan kursi-kursi Demokrat, baik untuk parlemen di Senayan, tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Saya menjadi lebih realistis, katakanlah kita berharap paling tidak sama seperti raihan 2014 yang lalu, 10%. Partai Demokrat tentunya selalu dilatih, dididik oleh Pak SBY untuk selalu menyiapkan dirinya, termasuk saya. Saya harus bersiap diri untuk tugas apapun yang akan saya emban di masa kini dan masa depan. Aira itu sangat korek dengan penampilan, tapi itu nggak cocok, warnanya birunya nggak pas dengan biru yang ini. Setelah Mas Agus mundur dari TNI, kesehariannya boleh dibilang full di politik. Padahal Mas Agus punya keluarga. Resiko dapurnya gimana nih? Siapa yang nanggung? Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Pasca pidato awal Maret kemarin, Demokrat kembali mendapatkan tudingan bermain politik dua kaki. Tetapi di satu sisi ada yang menyebutnya sebagai politik rel ganda. Mana dari kedua istilah tersebut yang lebih mewakili apa yang akan dijalankan oleh Partai Demokrat? Saya menjambangi kantor Kogasma untuk menemui Komandan Kogasma, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Mas AHY, apa kabar Mas? Baik, apa kabar Kang Sudrajat? Alhamdulillah Mas Agus. Mas Agus, pidatonya kemarin ini kok diperebutkan dua pihak ya? Ada yang menyebut bahwa wah pidato Mas AHY ini ternyata memberi angin ke Pak Jokowi ini. Tapi di satu pihak, oh enggak, Demokrat tetap solid gitu kan. Nah ini kembali mengingatkan masa lalu kan, Demokrat pertengahan tahun lalu disebut sebagai permainan politik dua kaki. Tapi apakah seperti itu Mas Agus? Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, begini Kang Sudrajat. Tapi saya senang, artinya pidato politik kemarin itu menjadi perbincangan publik. Bahkan tadi yang disampaikan, ada yang mengklaim bahwa ini ditujukan untuk salah satu kubu, salah satu calon presiden. Memang judul dari pidato politik tersebut adalah rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia mendatang. Artinya memang ini menjadi sebuah tawaran yang Partai Demokrat berikan kepada publik. Tentunya karena kami hari ini tidak memiliki kandidat capres atau cawapres, tentu syah saja, baik-baik saja jika kita bisa menggunakan forum pidato politik tersebut untuk menjelaskan apa yang ada di pikiran dan dicita-citakan oleh Partai Demokrat, serta kami juga sekaligus menyuarakan aspirasi rakyat yang kami temui di berbagai daerah Nusantara selama 2 tahun terakhir ini. Dan kalau dibilang kemudian, oh ini salah satu calon yang ditujukan, tidak demikian. Yang jelas kami ingin appeal, langsung berbicara kepada rakyat untuk menjelaskan bahwa kami punya komitmen, bahwa kami punya program-program yang akan kami prioritaskan untuk rakyat. Kami sebut dengan 14 prioritas Demokrat untuk rakyat. Dan dengan demikian mudah-mudahan masyarakat luas bisa mengapresiasi bahwa Partai Demokrat juga kendati tidak punya kandidat capres dan cawapres, tapi tetap memiliki komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan hak dan masa depan mereka. Kalau kemudian jadi multitafsir, saya pikir inilah politik. Politik itu selalu menyisakan ruang untuk multitafsir. Tapi bagi kami sangat clear bahwa tujuan pidato politik tersebut untuk berbicara langsung pada rakyat dengan harapan rakyat bisa memberikan support dan dukungan serta suara kepada para calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Karena kami sangat fokus dalam 1,5 bulan terakhir ini untuk menjalankan strategi rel ganda atau double track strategy yang tadi Kang Sudrajat sudah sampaikan juga. Artinya kami ingin pemilihan legislatif berjalan dengan baik dan sukses untuk Partai Demokrat, dan track yang kedua tentu kita berharap Pilpres sampai dengan hari ini kami adalah koalisi pengusung pasangan calon Prabowo Sandi 02. Artinya itulah yang akan kita sukseskan secara bersama-sama. Kalau menyimak partai-partai penyokong di koalisi Pak Prabowo kan begitu optimis. Oh, Prabowo presiden, presiden mendatang gitu kan. Kenapa di pidato kemarin tidak ada satu kali pun kata-kata Pak Prabowo itu muncul? Ya, begini Kang. Rekomendasi tersebut sebetulnya sudah secara langsung kami berikan kepada Pak Prabowo dan Mas Sandi.
sebelumnya. Tentu itu adalah etika kami untuk menyerahkan segala rekomendasi termasuk 14 prioritas Demokrat untuk rakyat sehingga bisa dijadikan sebagai masukan untuk beliau berdua menyusun strategi dan juga menyampaikan kepada para konstituen pemilih beliau berdua. Dan tentunya responnya baik, positif. Mereka mengatakan bahwa apa yang kami berikan tersebut tidak hanya rasional, tetapi juga cocok dengan apa juga yang mereka perjuangkan untuk masyarakat, utamanya masyarakat yang terkategori miskin dan kurang mampu. Lalu pidato politik kemarin memang itu menjadi forum bagi Partai Demokrat sekali lagi untuk berbicara secara langsung kepada masyarakat luas, tanpa harus menekankan bahwa ini sudah dijelaskan terlebih dahulu kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kami usung. Dan saya pikir itu yang menjadi kekuatan dari pidato tersebut, dan alhamdulillah setelah beberapa hari pasca 1 Maret kami mendapatkan respons yang secara umum positif. Tentu beragam dalam politik, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ada yang mengkritisi dan lain sebagainya. Saya pikir justru itu sehat, karena kalau tidak ada respon dari publik artinya tidak sukses pidato kemarin. Begitu, Mas. Jadi kalau dari sisi Pak Prabowo maupun Mas Sandi sebetulnya tidak ada komplain ya dengan pidato tersebut? Tidak ada komplain. Beliau berdua tentunya juga, saya komunikasi juga dengan Mas Sandi misalnya. Dan saya mengatakan bahwa itu memang kami lakukan murni inisiatif dari Partai Demokrat. Kalaupun kemudian ada kubu lain yang kegeeran juga, itu memang disetting demikian atau? Enggak juga. Kita tidak pernah bisa mengkontrol reaksi ataupun respons dari berbagai pihak. Tapi saya pikir positif saja kalau misalnya mereka menganggap itu baik, itu sesuatu yang rasional. Kami tidak pernah melakukan serangan-serangan yang tanpa alasan yang jelas. Yang jelas kami melakukan potret terhadap kondisi terkini bangsa kita. Bahkan diawali dengan potret terhadap dunia internasional dan apa saja implikasinya untuk Indonesia. Secara khusus tentunya kami melakukan atau memberikan potret yang lebih aktual lagi tentang kondisi masyarakat kita saat ini. Sosial politiknya, kondisi ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Itulah makanya banyak diamini oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kemarin saya baru pulang dari Aceh, Kang Sudrajat. Dan di sana mereka mengatakan terima kasih atas pidato yang disampaikan karena itu mewakili perasaan masyarakat dan juga harapan ke depan Demokrat tetap menjadi bagian penting. Baik dalam parlemen dan juga insya Allah dalam pemerintahan nasional, sehingga semua yang kami tawarkan itu benar-benar bisa dijaga dan dijalankan dengan baik. Saya ingin mengelaborasi soal kebijakan politik rel ganda Demokrat. Ya. Ini karena yang saya tahu kayaknya baru sekarang kan ya, ini terkait dengan sistem pemilu yang berlangsung. Kalau dulu kan memang pileg dulu baru pilpres, atau ada sebab lain kira-kira? Saya pikir pilihan paling rasional bagi kami adalah menjalankan strategi tersebut. Double track strategy. Mengapa? Karena memang baru pertama kali di Indonesia ini terjadi pemilu serentak antara pilpres dan pileg. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana parpol bisa survive? Partai Demokrat sendiri tentu tidak mudah menghadapi ini. Lagi-lagi karena kami tidak memiliki kandidat capres dan cawapres. Saya pikir tidak unik terjadi pada Demokrat. Parpol-parpol lainnya pun juga menghadapi situasi yang serupa. Saya berbicara dengan teman-teman, kolega dari partai-partai lain juga serupa. Mengatakan berat hari ini jika kita tidak menjalankan strategi khusus. Mengapa? Karena memang terbukti, paling tidak terbukti berdasarkan hasil survei, bahwa hanya ada 2 partai politik yang mendapatkan efek elektoral terbesar, yaitu PDIP karena punya Pak Jokowi sebagai capres, dan Gerindra yang punya Pak Prabowo sebagai capres. Lalu apa kabar dengan yang lainnya? Tentu ini harus kita jawab, tantangan seperti ini harus kita jawab. Saya tentu dalam kapasitas sebagai Komandan Kogasma, pemenangan pemilu Partai Demokrat ini, tentu harus secara serius bekerja keras bersama dengan segenap jajaran Partai Demokrat dari pusat sampai dengan daerah dan juga para caleg yang bertarung hari ini di lapangan agar benar-benar membuka pemahaman kepada masyarakat termasuk para konstituen dan juga swing voters atau undecided voters yang jumlahnya cukup banyak agar memiliki pemahaman bahwa tidak harus ketika katakanlah masyarakat ingin mendukung Pak Prabowo atau mendukung Pak Jokowi lalu
partainya harus Gerindra atau PDIP. Kami juga Demokrat eksis di sini. Kami juga menjadi rumah besar untuk masyarakat yang ingin perubahan, yang ingin Indonesia lebih maju, yang ingin Indonesia lebih sejahtera. Jadi jangan sampai salah baca, kemudian partai politik atau khususnya Demokrat tidak mendapatkan perhatian publik. Inilah sebetulnya ikhtiar kami, termasuk melalui pidato politik tanggal 1 kemarin. Di beberapa daerah kan kayak di Papua ya, ada Pak Lukas NMB, di Jawa Timur ada Bu Hovifah yang memang sudah terbuka, udah pastilah ke Pak Jokowi misalnya dukungannya. Tetapi di situ tidak ada, ya mungkin karena sesuai dengan kebijakan tersebut, tidak ada sanksi, tanda petik ya. Cuma saya melihat lagi kasus TGB nih tempo hari. Kan reaksinya berbeda tuh. Kenapa ketika TGB? beliau waktu itu masih gubernur, kan dia juga mengungkap kecenderungannya ke Pak Jokowi, tapi mendapatkan reaksi yang berbeda dari Demokrat. Yang jelas TGB ketika itu sudah juga memiliki pilihan ya untuk tidak lagi bersama Demokrat, dan kami hargai. Artinya toh sekarang juga sudah jelas posisi beliau dalam partai, ya sudah memilih rumah baru, dan kami hargai. Kami tidak pernah punya permasalahan ya secara pribadi ataupun secara organisasi. Itu adalah pilihan masing-masing. Dan begini, yang justru bisa saya jelaskan di sini, terima kasih sudah bertanya ini karena bisa saya jelaskan kepada masyarakat bahwa Demokrat ini adalah partai yang memiliki landasan ideologi nasionalis religius. Dan konstituen kami itu sangat heterogen, beragam. Spektrumnya itu dari barat sampai dengan timur yang kita tahu sangat dinamis dan juga plural, bisa dikatakan demikian. Aceh misalnya, sangat islami, dengan karakter yang sangat unik dan spesial. Kepala daerahnya sekarang PLT Gubernur adalah dari Demokrat, ya, Bang Nova Iriansyah. Dan Demokrat cukup baik suaranya di sana. Sedangkan di bagian timur, Papua, kita tahu Pak Lukas NMB sebagai gubernur dan Demokrat juga cukup baik suaranya di Papua. Itu dua wilayah yang jauh sekali berbedanya dengan karakter masyarakat yang juga sangat berbeda, tetapi ada di Demokrat itu. Artinya apa? Bahwa melihat komposisi dari pemilih kami juga harus pandai menghadirkan strategi yang tepat agar suara-suara yang sudah baik tersebut tidak hilang, tidak kemudian berubah haluan atau memilih partai lain sebagai rumah mereka. Tentu ini menjadi perhatian kami. Belum lagi berbicara apa yang terjadi di Pulau Jawa. Jawa sendiri pun sangat beragam, bisa dikatakan. Jawa Barat beda sekali dengan Jawa Tengah. Jawa Timur tentu 50-50 menjadi battleground kita semua. Dan saya tentunya ingin memberikan keyakinan kepada para kader, fokuslah untuk memenangkan kursi-kursi Demokrat, baik untuk parlemen di Senayan, tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selebihnya untuk Pilpres tentu sudah menjadi kebijakan pusat bahwa kami bersama-sama dengan Koalisi 02 Prabowo Sandi. Dengan demikian para kader kami juga bisa tetap semangat, bisa tidak bingung, tidak confused karena tahu sendiri masyarakat tadi berbeda-beda, preferensinya pun berbeda-beda. Tetapi jika kami fokus untuk memenangkan para caleg Demokrat, mudah-mudahan insya Allah kami bisa mendapatkan suara yang baik. Gitu. Saya kalau nggak salah targetnya 15% kan ya? Ya, memang Demokrat. Kang Sudrajat, target 15% itu kami tentukan atau kami buat di awal-awal dulu. Bahkan sebelum ditetapkan presidential threshold 20%. Maksudnya gimana nih? Mau dikoreksi ketinggian ya, atau? Tentu harus ada adjustment. Saya mengatakan memang target harus tinggi dulu. Tapi setelah itu ternyata sampai dengan 10 Agustus tidak terjadi ataupun tidak ada kader kita yang menjadi capres atau cawapres, maka kita juga sudah memprediksi bahwa ini tidak semudah yang dibayangkan karena tadi bahwa yang mendapatkan keuntungan terbesar ya hanya 2 partai. Oleh karena itu kami melakukan adjustment. Bukan menjadi pesimis tetapi justru realistis. Kami lihat bahwa setelah berkeliling Nusantara, membaca berbagai hasil survei, walaupun tidak semuanya kami jadikan sebagai referensi utama begitu ya. Tetapi paling tidak saya menjadi lebih realistis untuk katakanlah kita berharap
paling tidak sama seperti raihan 2014 yang lalu, 10%. 10%. Ya, double digit itu adalah sasaran kami dan mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi. Nah, dengan sisa waktu yang nggak sampai 2 bulan, 40 harian ya. Iya, betul. Ada problem lain kan, Pak SBY juga tidak turun langsung. Iya. Ini bagaimana strategi Mas Agus untuk bisa mencapai target? Ya, sebetulnya strategi sudah kami jalankan sejak awal. Tidak ada perubahan yang sangat dramatis, tetapi tentu ada penguatan intensitas dan efektivitas. Itulah mengapa tanggal 1 Maret kemarin saya mendapatkan surat keputusan mandat dari Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY agar saya menjalankan tugas dan sekaligus bertanggung jawab untuk pemenangan pemilu 2019 ini bagi Partai Demokrat. Dan bagi saya, ibaratnya dalam tahap terakhir serangan, kalau dalam pertempuran militer, maka yang harus Demokrat lakukan sekarang adalah benar-benar meyakinkan mesin partai kami, mesin dari para caleg itu bekerja pagi, siang, malam secara optimal. Nggak ada lagi istilahnya ya tancap gas betul lah, nggak ada lagi tunggu, tunda, atau nanti nunggu di minggu-minggu terakhir. Sejak tanggal 1 Maret sudah tidak ada lagi istilah itu. Saya katakan, lebih baik kita tidak tidur sekarang daripada tidak tidur tanggal 17 April nanti karena hasilnya tidak baik. Itulah dorongan semangat yang bisa saya hadirkan. Saya biasa menggunakan leadership secara langsung, tatap muka, direct leadership, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam organisasi. Itulah kenapa tanggal 2, sehari setelah pidato politik, saya segera melakukan rapat konsolidasi dengan para kepala DPD, artinya pemimpin Demokrat di tingkat provinsi. Disitulah saya memberikan ketegasan bahwa ini adalah perjuangan bersama, ini adalah perang bersama yang harus kita menangkan bersama-sama. Tidak ada artinya AHY bekerja sendirian, dan tentunya saya punya keyakinan bahwa para kader, para pemimpin partai di daerah, termasuk para caleg juga ingin mendapatkan suara sebesar-besarnya. Inilah yang harus kita jaga, moral seperti ini jangan sampai terganggu sampai dengan nanti tanggal 17 April. Untuk hajatan besar ini, ya, itu kan butuh logistik yang nggak kecil juga Pak. Iya. Ketika Pak SBY mungkin masih menjadi presiden, mungkin akan banyak pengusaha antri lah istilahnya, nggak usah diundang, antri mau nyumbang. Nah, kalau sekarang seperti apa? Kami kencelengan. Kencelengan Karena paham, saya setuju tadi bahwa zaman sekarang tidak mudah juga, ya. Apalagi ekonomi kita juga lagi lesu, ya. Kendati partai-partai pengusung capres pun belum tentu mendapatkan support logistik yang memadai juga. Apalagi kami yang tidak memiliki kandidat capres. Artinya ikhtiar kami juga secara kolektif internal partai punya kesadaran, ayo ini adalah perjuangan bersama-sama. Ya, kita cari sumbernya bareng-bareng. Ya, kencelenganlah kita. Kalau ada support, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya benar-benar kita berikhtiar dengan segala keterbatasan. Contohnya, ya bagaimana kita bisa merekrut saksi. Saksi kan tidak kecil juga. 800.000 lebih TPS se-Indonesia. Satu saksi saja berarti ada 800.000 saksi. Kali 2, 1,6 juta saksi. Dan mereka perlu kita rekrut, kita latih, dan kita deploy pada saatnya. Tentu hal-hal semacam ini juga menjadi concern dan juga ikhtiar yang kami lakukan. Tapi insya Allah saya tetap optimistis, kendati logistik itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Kami punya upaya lain yang mudah-mudahan juga bisa efektif untuk kita jalankan. Ketika genderang pertempuran itu sudah ditabuh, ya, ada musibah terjadi 2 hari lalu kan. Salah satu pengurus Partai Demokrat terkena kasus narkoba. Ya, memang kami menyesalkan kejadian itu. Ya, pertama sebegini, kejadian yang menimpa Bung Andi Arief bisa terjadi kepada siapa saja dengan alasan dan jalan cerita masing-masing. Tentu kami menyesalkan, tetapi ini bagaimanapun adalah masalah pribadi, tidak terkait dengan Partai Demokrat, kendati beliau adalah salah satu wasekjen. Tetapi kami juga meresponsnya dengan proper, dengan baik, bahwa ini dikembalikan kepada urusan pribadi, tapi tentu kami sebagai sahabat dalam perjuangan juga tidak mungkin melepas begitu saja. Justru bagaimana saat ini Bang Andi Arief bisa menjalani hari-hari setelah kejadian tersebut dengan baik. Ada keinginan beliau juga untuk memperbaiki diri, rehabilitasi juga menjadi prioritas
bagi yang bersangkutan, termasuk bagaimana keluarganya juga bisa menerima ini dengan baik. Tapi tentu tidak mengurangi fokus dan perjuangan kami di lapangan untuk memenangkan Partai Demokrat. Kendati demikian, kami tetap memberikan penjelasan dan juga mengingatkan para kader agar lebih hati-hati lagi. Tidak hanya untuk kebaikan diri pribadi dan keluarga, tapi juga tentunya akan berpengaruh pada perjuangan besar. Tapi sejauh ini kami monitor, namanya isu pasti akan ketutup isu yang lain. Dan sekali lagi tidak terlalu berpengaruh pada ikhtiar kami untuk memenangkan Partai Demokrat. Kalau dari internal Demokrat, elektabilitasnya seperti apa sekarang? Apakah sama dengan hasil survei-survei lembaga di luar itu? Ya, kami terus monitor hasil-hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga, tapi kami juga punya lembaga survei internal yang kami jadikan sebagai kompas, sebagai referensi. Ada beberapa daerah yang sudah baik hasilnya, dalam arti sudah mendekati target yang ingin kami capai, tapi ada sejumlah daerah atau dapil atau caleg-caleg yang masih harus bekerja keras. Ada 3 klasifikasi di sini, Kang. Yang aman artinya ya sudah dengan dipelihara saja insya Allah dapat kursi. Sama seperti 2014 yang lalu, kategori Aceh aman. mungkin ya, seperti itu ya. Aceh kategori kedua, potensial. Okay. Jadi kursi yang ada dengan effort tambahan sedikit ataupun dengan upaya yang lebih maksimal lagi, insya Allah nambah. Bisa 2 kali lipat misalnya begitu. Tapi ada yang kategori rawan. Rawan ini kalau kita nggak serius betul, nggak habis-habisan bisa hilang kursi kita. Dari 2 tinggal 1 atau dari 1 menjadi tidak ada. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah dari situlah kami melihat bahwa tetap masih banyak peluang. Karena kalau kita melihat pengalaman 2014 yang lalu, 3 minggu sebelum hari pencoblosan, itu Partai Demokrat di bawah 5% ketika itu. Tapi dengan perjuangan yang optimal, alhamdulillah, kemudian double up sampai dengan 10% lebih sedikit. Ini juga yang kita harapkan, kendati ada yang mengatakan kami ini di 5, 6, 7%, antara rentang 5-7% itu. Mudah-mudahan dan hanya dengan izin Allah kita bisa mencapai di atas 10%. Sebelum ada kabar Bu Ani sakit kan Pak SBY kayaknya agenda akan full mulai Januari atau Februari ya? Iya. Akan berkunjung ke daerah. Nah itu digantikan Mas AHY, posisi lokasi-lokasi yang akan dikunjungi. Ya sebetulnya kami menjalankan paralel selama ini. Pak SBY kalau ke timur, saya ada di barat misalnya. Kemudian kalau saya lagi di Jawa, Pak SBY mungkin di luar Jawa atau sebaliknya. Kini Pak SBY tidak lagi menjalankan tugas-tugas turun ke lapangan secara langsung. Dan sudah sepatutnya kita organisasi juga bisa menggantikan peran beliau di lapangan. Tentunya pemikiran, guidance, dan wisdom dari Pak SBY tetap kita harapkan. Tetapi kita harus melakukan adjustment dan itulah yang juga saya lakukan sekarang, akan kembali berkeliling Nusantara dan mudah-mudahan bisa mengobati lah kerinduan masyarakat akan hadirnya Pak SBY. Tapi saya sekali lagi optimistis karena hati dan pikiran Pak SBY juga selalu bersama perjuangan kami. Artinya tidak lepas begitu saja. Tapi tentunya tanggung jawab di lapangan saya ambil. Mas Agus, ketika Mas Agus baru dikabarkan mau menggantikan pidato Pak SBY pun udah langsung, wah ini kayaknya memang sedang dipersiapkan ya. Bahwa Mas Agus nih juga dalam waktu dekat, pada waktunya akan mengambil alih komando penuh dari Pak SBY untuk memimpin Demokrat. Benar demikian Mas Agus? Ada mekanismenya pasti dalam Partai Demokrat yang tidak begitu saja asal penunjukan misalnya. Dan kami semua menghormati proses dan mekanisme yang sudah tertuang dalam ADART partai kami. Tapi Partai Demokrat tentunya selalu dilatih, dididik oleh Pak SBY untuk selalu menyiapkan dirinya. Termasuk saya. Saya harus bersiap diri untuk tugas apapun yang akan saya emban. Insya Allah di masa kini dan masa depan. Kemudian Partai Demokrat juga partai yang sangat serius kalau berbicara regenerasi. Tentu AHY tidak sendirian di sini, Kang. Sudah cukup banyak kader-kader yang juga di-grooming, diberikan peluang dan juga kesempatan untuk mempersiapkan dirinya sehingga memiliki peran atau memiliki peluang untuk berperan lebih besar lagi
dalam hal kepartaian. Dan dari situ juga kita terus mempersiapkan kader-kader terbaik untuk bisa menjadi calon-calon pemimpin, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota. Para kader kami juga dipersiapkan tentunya menjadi wakil-wakil rakyat yang baik, berintegritas, berkapasitas. Itu dilakukan secara serius, walaupun kami sadar namanya pergantian dan regenerasi itu adalah sesuatu yang alami, natural. Oleh karena itu tidak boleh ada yang dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan biasanya tidak baik hasilnya. Akan berjalan secara natural, akan tergantung pada panggilan sejarah dan momentum yang akan kami hadapi ke depan. Kalau dengan Mas Ibas, sempat ngobrol-ngobrol nggak? Terbetik nggak kecemburuan dari Mas Ibas? Mas Ibas kan kita tahu lebih dulu terjun ke partai, dengan posisi puncak sebagai sekjen. Kemudian sekarang muncul wacana Mas Agus kayaknya dipersiapkan atau digadang-gadang untuk memimpin Demokrat. Oh, nggak sama sekali. Saya dan adik saya itu termasuk kakak adik yang kompak ya. Kemudian kami juga sering bertukar pikiran, saling mensupport satu sama lain dari dulu sejak kecil. Dan saya memang menyayangkan kemudian saat kami saat ini berada dalam satu wilayah pengabdian yang sama. Kalau dulu mungkin nggak terlalu kerasa, saya di militer, adik saya di politik. Sekarang kebetulan ya takdir menempatkan kami berdua dalam wilayah pengabdian yang sama, di politik dan dalam Partai Demokrat. Tapi tidak pernah ada di hati kami masing-masing merasa saling cemburu, merasa saling ingin mendapatkan perhatian lebih dan lain sebagainya. Karena kami bekerja dengan insya Allah ketulusan. Dan ini kita lakukan untuk membesarkan partai dan juga pada akhirnya untuk rakyat Indonesia. Dan justru kami selalu berdiskusi berbagai cara yang kira-kira bisa menaikkan suara kami, meningkatkan elektabilitas. Tentunya di Dapil juga Mas Ibas punya tanggung jawab, di Dapil 7 Jawa Timur misalnya. Kemudian juga dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPP, saya sendiri di Kogasma dan mendapatkan mandat baru. Kami tentunya ingin saling sharing dan saya menyayangkan kalau ada yang seolah-olah menghembuskan kami ini tidak akur, kami ini saling bersaing yang enggak begitu. Ya insya Allah kami akan menjaga karena tidak ada yang membuat kami dan orang tua kami bahagia selain melihat anaknya rukun dan bahagia dalam satu perjuangan yang sama. Setelah Mas Agus mundur dari TNI, ya. Kan kesehariannya boleh dibilang full di politik ya. Ya. Padahal Mas Agus punya keluarga. Ini resiko dapurnya gimana nih? Siapa yang nanggung? Ya, saya bertanggung jawab pastinya. Ya, saya tentunya akan terus meyakinkan bahwa keluarga saya juga settle, punya kemandirian, tapi juga saya tidak akan berhenti untuk terus berjuang bersama masyarakat melalui jalur politik. Punya bisnis sampingan? Ada deh. Iya kan, dari TNI nggak dapat pensiun kan karena posisinya ada pensiun pensiun. Ada, saya juga punya bisnis dan tentunya semua itu saya lakukan secara paralel ya supaya bisa membuat saya fokus karena keluarga tentu harus menjadi perhatian utama juga, tapi juga untuk partai, untuk kegiatan kemasyarakatan juga tentunya membutuhkan support begitu. Saya mau lari ke kondisi ibu ya. Mas Agus punya beban berat tapi juga mungkin hati pikiran bagaimanapun kondisi ibu gitu ya. Boleh tahu kondisi terakhir ibu seperti apa? Ibu alhamdulillah hari ini atau sampai dengan hari ini dalam kondisi yang relatif stabil dan tentunya harus terus dirawat secara intensif dalam ruangan yang steril karena dalam kondisi yang drop dalam arti darahnya kan memang ini kanker darah ya. Jadi banyak sekali yang drop hemoglobinnya, leukositnya, termasuk trombosit itu harus dijaga tetap tidak boleh benar-benar turun yang sampai tidak bisa diatasi begitu. Oleh karena itu setiap saat juga masih melakukan transfusi ya. Obat-obatan yang dikonsumsinya pun berat dalam arti tentunya menghadirkan efek samping yang harus diderita juga. Alhamdulillah tapi Bu Ani kuat dalam arti punya fighting spirit yang saya sendiri sangat kagum karena melihat beliau itu tidak pernah mengeluh dan justru kita yang dibesarkan hatinya seringkali. Kita berusaha untuk membesarkan hati Bu Ani juga sebaliknya membesarkan hati kita bahwa we should fight this together. Melawan kanker ini perlu kekuatan dan yang lebih penting lagi lah inner power, kekuatan dari dalam. Dan itulah tugas kami sekeluarga berganti-gantian, ganti-ganti jaga
sambil terus juga turun ke lapangan. Tapi mudah-mudahan dengan demikian Bu Ani juga semakin sehat, semakin kuat, dan semakin punya optimisme bahwa kanker darah ini bisa kita lawan, dan insya Allah beliau bisa kembali seperti sedia kala, sehat dan beraktivitas di dalam negeri. Kapan terakhir mendampingi Ibu? 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih saya baru kembali dari Singapura, kemudian saya mohon izin untuk bisa mempersiapkan pidato politik tanggal 1 Maret kemarin. Tapi terus komunikasi setiap saat, saya terus bertanya bagaimana kondisi beliau. Alhamdulillah kan punya video call itu memudahkan juga. Dan yang paling penting adalah Pak SBY juga harus sehat supaya bisa terus mendampingi Bu Ani. Begitu. Sebenarnya hari ini mau besok juga ya Pak? Ya insya Allah malam ini saya akan terbang ke Singapura untuk menjenguk ibu yang sudah agak lama saya tidak temui. Mas Agus, di tengah jadwal kampanye yang demikian padat, gimana sih seorang AHY menjaga penampilan tetap fresh, tetap charming gitu ya, dan yang utama saya ngeliat sendiri nih, perutnya kok tetap ramping ya? Iya, memang saya mencoba menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu butuh disiplin dan memang tidak mudah. Saya nggak bisa mengatakan, wah ini pasti bisa kok dilakukan semua orang. Memang harus ada komitmen dan disiplin. Jadi di sela-sela kesibukan, saya berusaha tetap menyiapkan waktu untuk olahraga. Olahraga rutin, paling tidak 3 kali seminggu. Apa sih olahraganya? Saya olahraganya ya biasanya lari. Dulu kan larinya di luar, jarak jauh gitu. Sekarang karena waktunya makin terbatas, treadmill aja, setelah itu nge-gym, kadang-kadang berenang gitu ya. Dan tidak hanya pas di Jakarta, pada saat saya keliling daerah pun, saya pasti bertanya kepada staf saya, ada gym nggak di situ? Jadi berusaha paling nggak 45 menit sampai 1 jam, pagi atau malam. Malam hari justru sebelum istirahat, setelah selesai kegiatan, kita olahraga dulu. Nah yang kedua juga jaga makan. Makan ini kan memang juga harus mulai dijaga, apalagi sudah di atas 40 tahun. Maka ada hal-hal yang perlu dikurangi, gorengan dikurangi dikit deh gitu kan, gula-gula dikurangi dikit gitu. Terus lebih banyak sayur, lebih banyak buah, kurangi sedikit karbohidrat, tapi tidak diet yang terlalu keras seperti apa. Saya tetap menjaga itu dengan baik, sekali-kali minum vitamin supaya tetap staminanya terjaga. Kalau untuk penampilannya, busana, ada campur tangan Mbak Anissa? Pemilihan kayak gitu-gitu? Kita saling mengoreksi dan memberikan masukan. Justru dari dulu, bukan koreksi sih, tapi ngasih masukan, oh kalau acara begini cocoknya pakai baju apa. Tapi kami punya selera masing-masing, cuman biasanya saya nanya masukan aja, gimana cocok nggak nih warnanya, ataupun model gini cocok nggak gitu. Dan tidak hanya ini, saya sekarang nanya ke Aira. Aira itu sangat korek dengan penampilan, jadi dia bahkan, papi itu nggak cocok warnanya, birunya nggak pas dengan biru yang ini, jadi bisa begitu dia. Nggak tahu tuh dari mana datangnya itu, tapi saya merasa dia juga sangat peduli dengan penampilan. Sesekali kami sekeluarga juga matching-matchingan lah begitu. Tapi buat saya tuh apa adanya, Kang. Jadi kalau di lapangan tentu saya lebih rileks, bukan rileks dalam arti lebih apa ya? Ya menggunakan yang lebih informal lah begitu, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat juga. Tapi di situasi yang lebih formal tentu saya menggunakan pakaian yang lebih formal juga. Yang jelas bagi saya ya, nyaman dan bisa menghadirkan sebuah kesan yang baik. Karena impresi itu pertama-tama pasti dari penampilan. Penampilan bangsa juga sangat ditentukan oleh penampilan para pemimpinnya. Saya merasakan atau merasa bahwa itu harus kita ketahui juga gitu. Yang jelas harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Gitu. Kalau untuk rambut, beda kan tentunya rambut waktu masih di militer sama sekarang. Ini lebih bebas ya? Ada salon khusus nggak sih? Lebih bebas berekspresi. Kalau saya salon apa? Punya salon langganan khusus tetap nggak gitu? ada. Saya Asgar, asli Garut. Tukang cukur saya Asgar pasti. Serius, tapi kan nggak di bawah pohon. Kenapa? Tetap di salon nggak di bawah pohon. Ya Asgar itu kan aslinya yang penting dari Garut gitu. Saya sesekali cukur di rumah atau di tempat cukurnya begitu. Yang jelas penampilannya harus terus dijaga karena politisi juga harus menjaga penampilannya supaya tetap menjadi role model bagi saya. Karena bukan dari apa yang dipakai tetapi bagaimana menggunakannya dan dalam konteks apa. Saya pikir itu anak-anak muda juga akan lebih tertarik melihat politisi-politisi yang terus menjaga penampilan kesehatannya dengan baik.
Putih-putih udah mulai nongol Pak. Putih nggak bisa dihilangkan kalau itu. Ini alami. Saya juga suka ngeluh gitu sama istri, kok sekarang udah makin banyak nih ubannya gini. Pikiran lah. Pikiran. Faktor Kan pikiran. terus dia bilang begini, kalau laki-laki ada ubannya makin terlihat dia berpikir untuk negaranya katanya gitu. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ihwal apa itu politik rel ganda. Semoga kita semua memahami dengan konteks yang benar. Tentu juga kami turut prihatin, turut mendoakan semoga Ibu Ani kondisinya semakin membaik. Amin. Dan Mas Agus tetap prima ya untuk tetap ke lapangan. Terima kasih. Mas Agus, Halo. sekali lagi terima kasih banyak Mas Agus. Sudah selalu.